Halo semua, perkenalkan saya Ayu Bintang Rena Sanjiwani Budiarta, mahasiswi program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai proses ekstraksi dari gigi 36, dari proses anestesi, proses ekstraksi, hingga instruksi pos pencabutan. Video ini saya buat sebagai submisi saya dalam tugas praktikum preklinik bedah mulut angkatan 2018 semester 6 tahun 2021. Alat dan bahan. Pertama ada Spite 3cc, lalu ada Depen Glass dan Povidone iodine yang akan digunakan untuk asepsis, lidocaine sebagai bahan anestesi topikal, Nirbaken, cotton pellet untuk mengaplikasikan Povidone iodine, tampon, Lecron sebagai substitusi desmotom, Bane, tang cabut gigi 36, pinset, kaca mulut, dan sonde. Untuk pencabutan gigi 36, anestesi yang dilakukan adalah anestesi blok mandibula yang menargetkan nervus alveolaris inferior posterior dan juga nervus lingualis. Selain itu, juga dilakukan anestesi infiltrasi yang menargetkan nervus buccalis. Anestesi blok mandibula pada gigi 36 akan dilakukan melalui posisi 10 hingga 11, sedangkan anestesi infiltrasi baru akan dilaksanakan dari posisi jam 7 hingga 8. Dan ekstrasinya juga dilakukan dengan posisi dari arah jam 7 hingga 8. Dalam kasus ini, posisi pasien, garis oklusalnya harus sejajar dengan lantai. Juga, karena pekerjaan merupakan pekerjaan pada bagian rahang bawah, maka harus setinggi dengan siku operator. Buka bungkus siring steril dan ambillah ampul anestesi. Putar ampul untuk memastikan tidak ada lagi cairan di bagian atas ampul dan semua cairan sudah terkumpul di bagian bawah. Patahkan leher ampul. Masukkan Spite ke dalam ampul, jangan biarkan Spite menyentuh dinding ampul. Sedot seluruh cairan anestesi yang ada di dalam ampul, lalu ketuk-ketuk siring agar gelembung udara yang ada di siring naik, dan keluarkan hingga cairan yang ada dalam Spite keluar sedikit. Kemudian tutup. Keringkan daerah yang akan dianestesi menggunakan kasa. Kemudian lakukan asepsis dengan menggunakan Povidone iodine dan oleskan Povidone iodine menggunakan cotton pellet di sekitar daerah yang akan kita lakukan insersi. Lalu keringkan dengan 3-way siring. Kemudian aplikasikan topical anestesi dengan menggunakan cotton tip applicator. Topical anestesi dalam hal ini dapat menggunakan Precaine. Ini dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri saat insersi jarum. Tunggu kurang lebih 2 hingga 3 menit hingga mukosa terlihat pucat dan juga mengalami shrinkage atau penyusutan. Pada saat melakukan anestesi blok mandibula, operator berada pada sisi jam 10 hingga 11 pasien. Sedangkan saat anestesi infiltrasi, baru operator akan berada di posisi jam 7 dan 8. Begitu pula dengan ekstrasi. Maka kurang lebih posisi jam 10 hingga 11 adalah seperti ini. Ibu jari pada tangan kiri jalan sepanjang oklusal gigi, kemudian rasakan raba pada bagian ramus, dan maka akan terasa adanya linea oblik eksterna. Kemudian insersikan jarum dari P berseberangan dengan bevel menghadap tulang kurang lebih setengah sentimeter. Mentok tulang kita sedikit tarik dan bawa jarum ke arah P bersejajar. Kemudian insersikan jarum sampai setengah jarum, bawa lagi ke P berseberangan, insersikan lagi, mentok tulang, sisakan sekitar 3 mm jarum di bagian luar. Lakukan aspirasi, tarik sedikit negatif, dan deponir sebanyak 1 cc untuk nervus alveolaris posterior inferior. Lalu tarik keluar setengah jarum, aspirasi negatif, baru deponir 0,5 cc untuk nervus lingualis. Setelah itu, blok mandibula selesai. Lalu kita akan melakukan anestesi infiltrasi, di mana operator akan berpindah ke arah
jam 7 hingga 8 dari pasien. Kurang lebih seperti ini. Kita lakukan retraksi pada bagian pipi menggunakan kaca mulut. Lalu sampai ditemukan mucobukal fold, insersikan jarum 45 derajat, bevel menghadap tulang, pentok tarik sedikit, kita aspirasi jika sudah negatif, deponya 0,5 cc untuk nervus buccalis. Tunggu 4 hingga 6 menit. Lalu kita melakukan pengecekan numbness atau apakah pasien sudah terasa kebas atau belum dengan sedikit mengenakan mukosa dengan sonde dan bandingkan antara dua regio yang berbeda. Kemudian pisahkan jaringan lunak dari gigi 36 dengan menggunakan desmotom yang kali ini digantikan dengan Lecron. Gunakan Bane atau elevator untuk mengungkit gigi 36. Pastikan kita memfiksasi gigi tetangga yaitu gigi premolar atau gigi 35 agar gigi tersebut tidak ikut goyang. Juga kita masukkan Bane ke soket gigi agar gigi terdorong keluar. Lalu kita ambil forceps nomor 17, kita gunakan forceps dan adaptasikan seapikal mungkin. Dan pastikan posisinya sejajar dengan panjang aksis gigi. Gunakan forceps ke arah bukal lingual secara perlahan. Jika terasa sudah longgar, tarik gigi ke arah bukal. Lalu jangan lupa irigasi soket, cek apakah soket sudah bersih, kompresi soket dengan jari untuk membantu mengembalikannya ke bentuk semula. Setelah itu insersikan tampon dan instruksikan pasien untuk menggigit tampon tersebut. Instruksi post ekstraksi. 1. Pasien diinstruksikan untuk menggigit kasa atau tampon pada luka bekas pencabutan selama 30 menit dan diulang 3 kali. Pasien dilarang berkumur dan sering meludah. Pasien diharapkan mengonsumsi makanan lunak dan dingin terlebih dahulu untuk mempercepat penyembuhan luka dan meminimalisir terjadinya komplikasi pada bekas pencabutan. Instruksikan pasien untuk mengunyah tidak menggunakan sisi yang diekstraksi. Instruksikan pasien untuk tidak menghisap-hisap bekas cabutan karena akan memperlambat proses pembekuan darah. Menjaga oral hygiene. Pasien perokok dilarang untuk merokok 12 hingga 24 jam pertama pasca pencabutan. Pasien dilarang mengonsumsi alkohol dan berkumur terlalu sering. Jangan menggunakan sedotan untuk minum karena akan meningkatkan tekanan pada bekas luka pencabutan dan menimbulkan rasa nyeri dan rasa tidak nyaman. Konsumsi obat secara teratur dengan dosis yang sudah diberikan oleh dokter. Resepkan pasien antibiotik juga analgesik. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.